Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembelaan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita perlu pembelaan Tuhan. Setiap kita butuh pembelaan Tuhan. Ada situasi-situasi, ada keadaan, kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita, di mana seringkali itu di luar dari kemampuan kita, karena kita manusia yang terbatas. Nah, dalam keadaan itu, saudara, kita perlu pembelaan Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang tiada terbatas, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang rindu membela kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saya dan saudara rindu pembelaan Tuhan? Apakah kita bersikap sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara? Saat ini, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana supaya di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami pembelaan Tuhan, karena setiap kita perlu pembelaan Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan membaca dan merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembelaan Tuhan. Yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, setiap kita telah berdosa. Setiap kita telah cemar oleh dosa. Dan oleh karena dosa-dosa kita, di dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa upah dari dosa kita adalah maut. Artinya apa, saudara? Bahwa sebagai orang berdosa, seharusnya setiap kita masuk neraka. Mungkin ada orang yang berkata bahwa melalui kebaikannya dia bisa masuk sorga. Dia berjuang berbuat baik supaya dia masuk sorga. Ya, setiap kita semua harus berjuang berbuat baik. Tetapi dengar, saudara, kebaikan tidak akan membawa kita ke sorga. Kenapa, saudara? Karena setiap kita telah berdosa. Dan satu saja dosa kita itu sudah cukup untuk membawa kita masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Karena sorga itu sempurna dan tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke dalam. Dan tidak ada perbandingan-perbandingan, tidak ada timbang-menimbang, dosa tetap dosa. Dan orang yang berdosa tidak akan bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya Yesus turun dari sorga. Dia yang berada di sorga, dia yang adalah Allah, merendahkan diri, supaya setiap manusia yang mau percaya kepada dia bisa mengalami keselamatan. Itu sebabnya dia berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, maksudnya kepada Bapa yang ada di sorga, kalau tidak melalui dia. Dan
dia sah mengatakan itu, saudara. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga. Hanya dia yang tahu jalan ke sorga, karena dia berasal dari sorga. Dan kemudian, saudara, ketika dia turun, dia merendahkan diri dan rela mati bagi setiap kita. Maka firman Tuhan ini tadi berkata bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan itu yang telah berkorban, yang telah merendahkan diri. Dia merendahkan diri dan berkorban bagi umat-umatnya untuk membela umat-umatnya. Kenapa, saudara? Karena umatnya tidak bisa membela diri sendiri. Karena manusia berdosa tidak akan bisa membela dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh pembela yang lain, dan tidak ada pembela siapapun, nabi manapun yang sanggup membela karena dirinya sendiri berdosa. Hanya Yesus yang turun dari sorga. Hanya Dia yang bisa membela kita karena Dia tidak berdosa. Saudara, kalau saudara punya hutang, lalu kemudian ada orang yang datang kepada saudara dan dia berkata, aku akan melunasi hutangmu, padahal dia sendiri berhutang jauh lebih banyak dari saudara, dia tidak akan bisa melunasi hutang saudara karena dia sendiri berhutang. Artinya apa, saudara? Orang yang berhutang tidak akan bisa melunasi hutang orang lain karena dirinya sendiri sedang berhutang dan tidak punya apa-apa. Artinya apa juga, saudara? Bahwa orang yang berdosa tidak akan bisa memberi jalan keluar bagi orang lain yang berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa yang sanggup dan bisa memberi jalan keluar bagi kita manusia berdosa, karena Dia tidak berdosa, saudara. Dan kemudian Dia merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib, dan kemudian dikatakan tadi Dia bangkit dari kematian, dan kemudian Dia duduk di sebelah kanan Allah dan malah menjadi pembela bagi kita. Artinya Dia mati untuk membela kita, saudara. Bahkan di hadapan Allah Dia menjadi pembela, maksudnya menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Sebagai orang berdosa, kita adalah musuh Allah. Sebagai orang berdosa, kita musuh Tuhan. Tetapi Dia sendiri mengorbankan dirinya supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan Yesus menjadi pembela bagi kita, sehingga kita diselamatkan, kita diberkati, kita dilindungi, kita disertai. Jadi, saudara, Yesus mati bagi saudara untuk menjadi pembela bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya tentang pembelaan Tuhan adalah Ulangan pasal 10 ayat 18, di mana di sana dikatakan, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Di dalam ayat emas yang kedua ini yang ditegaskan oleh firman Tuhan, saudara, adalah bahwa Tuhan itu pembela bagi orang-orang lemah, di mana dikatakan di sini anak yatim, janda, orang asing. Tuhan menjadi pembela bagi mereka, dan kemudian memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Artinya Tuhan memelihara mereka. Mungkin ketika disebutkan di sini anak yatim, saudara melihat diri saudara sendiri sebagai anak yatim saat ini. Ketika dikatakan di sini seorang janda, saudara melihat diri saudara sendiri. Mungkin ada saudara yang sedang mendengarkan video ayat emas ini yang merupakan seorang janda yang hidup sendiri. Atau mungkin saudara berposisi atau keadaan saudara sebagai orang asing saat ini. Saudara ada di satu tempat, saudara sendiri di sana. Sepertinya saudara tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Tetapi firman Allah berkata, saudara, bahwa Tuhan itu adalah pembela bagi anak yatim, bagi para janda, dan bagi orang-orang asing. Saudara, Dia adalah pembela kita. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, kalau anak yatim, janda,
dan orang asing pun Dia bela. Setiap kita saat ini dibela oleh Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara sama seperti orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Dengar saudara, Tuhanlah pembela saudara. Saya pernah mengalami keadaan di dalam kehidupan saya, di mana saya pergi merintis gereja ke desa tempat saya menggembalakan jemaat saat ini saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya merasa kesendirian, saya mengalami kesepian, dan saya merasa tidak ada orang yang membela dalam kehidupan saya. Artinya tidak ada orang yang memperhatikan dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya saudara, akhirnya Tuhan menyatakan pembelaannya, dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang akhirnya Dia pakai untuk membela kehidupan saya. Saya pergi merintis pada umur 19 tahun saudara. Dan saya sebagai anak lajang, saya masak sendiri, saya sewa satu rumah, dan kemudian saya masak sendiri di sana. Saya sangat kewalahan sebenarnya, karena saya tidak bisa masak. Tetapi untuk melaksanakan visi Tuhan, saya pergi dan kemudian merintis. Saya masak sendiri, saya beli peralatan. Seringkali saya hanya bisa masak ceplok telur dan makanan-makanan yang ringan. Dan yang ajaib saudara, satu waktu ada seorang anak-anak yang datang, dan akhirnya itu menjadi anak sekolah minggu saya. Dan kemudian akhirnya orang tuanya juga datang. Dan orang tua ini akhirnya menjadi orang tua angkat saya juga. Dan singkat cerita, orang tua ini setiap pagi menyuruh anaknya untuk meletakkan makanan di jendela rumah yang saya sewa setiap pagi. Dan pagi itu makanan yang diletakkan di sana cukup untuk 2 kali makan, makanan pagi dan makanan siang. Lalu kemudian sore-sore menjelang malam kembali di sana terletak makanan dan lauknya lengkap. Itu terjadi di hari pertama, hari kedua juga demikian, hari ketiga, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan singkat cerita saudara, hampir 3 dan mungkin sampai 4 tahun, saya lupa persisnya, saya dipelihara seperti itu. Ajaib Tuhan yang menjadi pembela. Ketika aku melaksanakan pekerjaannya, Dia membela hidupku. Dengar saudara, Tuhan pembela hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang membela orang-orang yang membutuhkan pembelaannya. Saat ini pun Tuhan pasti membela kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari 1 Samuel pasal 25 ayat 39, di mana firman Allah berkata, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudara, ini adalah kisah pembelaan Tuhan kepada Daud, di mana satu kali ada satu kisah di mana Nabal adalah seorang yang kaya raya. Dia punya banyak ternak dan gembalanya menggembalakan ternaknya di padang gurun. Dan pada waktu itu bertemulah gembala-gembala ini dengan Daud dan tentaranya. Dan Daud beserta tentaranya menjadi pelindung bagi gembala-gembala ini. Tapi kemudian satu kali, singkat cerita, ketika anak-anak buah Daud diutus kepada Nabal dengan pesan perdamaian, dengan pesan damai sejahtera, tetapi yang terjadi adalah Nabal malah menghina anak buah Daud dan menghina Daud. Padahal Daud sudah menjaga, melindungi anak buahnya. Itu merupakan pengakuan dari anak buah Nabal sendiri atau gembala Nabal sendiri.
Dan yang luar biasa saudara, akhirnya singkat cerita, Tuhan menyatakan pembelaannya bagi Daud, dan Nabal ini akhirnya kena murkanya Tuhan. Pernahkah saudara mengalami di dalam kehidupan saudara, di mana saudara berbuat baik kepada orang, tapi perbuatan baik saudara diresponi dengan sesuatu yang jahat? Perbuatan baik saudara dibalas dengan kejahatan, atau malah merendahkan saudara. Setiap kita saya rasa pernah mengalami itu saudara, dan itu rasanya sakit. Tetapi dengar saudara, dalam situasi dan kondisi yang demikian, tahukah saudara bahwa Allah tidak berdiam diri? Tetapi Daud menegaskan bahwa terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Ketika umat-umatnya berbuat baik, dan kemudian perbuatan baik itu direndahkan, perbuatan baik itu dianggap tidak berguna, tidak berarti. Dengar saudara, pembelaan Tuhan nyata atas kehidupan kita ketika kita tetap berbuat baik. Dalam kehidupan saudara, Tuhan membela ketika saudara berbuat baik, ketika saudara menolong orang lain, dan kemudian perbuatan baik saudara tidak dihargai. Jangan kecewa, jangan putus asa, karena Tuhanlah pembela kita. Tuhanlah yang menolong kita. Saya seringkali mengalami saudara, saya berusaha untuk berbuat baik, saya berusaha menolong orang lain, tapi terkadang perbuatan baik itu mengecewakan. Saya pernah berusaha untuk menolong orang lain, tapi malah akhirnya saya diperlakukan tidak benar. Akhirnya saya malah disalahkan dalam perbuatan baik itu. Ya, memang itu sangat menyakitkan. Tetapi sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi pembela bagi setiap kita. Ketika saudara berbuat baik dan perbuatan baikmu tidak dihargai, jangan kecewa, jangan marah. Tuhan Allah yang membela kita. Itu yang terjadi kepada Daud. Ketika dia dihina oleh Nabal, padahal Daud sudah menolong Nabal, Tuhan akhirnya membela Daud. Tuhan menyatakan pembelaannya. Ayat emas berikutnya saudara tentang pembelaan Tuhan adalah dari Mazmur pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan membela perkara dan hak dari umat-umatnya yang berserah kepada Dia. Allah itu adalah hakim yang adil. Dia tidak akan pernah salah keputusan, karena Dia hakim yang adil. Dia maha tahu, Dia tahu segala sesuatu, dan Dia akan menghakimi dengan adil. Dia membela perkara umat-umatnya. Dia membela hak umat-umatnya. Adakah dalam kehidupan saudara, saudara mengalami masalah, dan dalam masalah saudara, saudara tidak melakukan kesalahan, tetapi kemudian saudara dipersalahkan? Dengar saudara, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pembela perkara dari umatnya. Ataupun mungkin saudara di dalam kehidupan saudara, saudara punya hak. Ada sesuatu yang merupakan hak saudara, tapi hak saudara itu diambil. Saudara mau mempertahankan pun saudara tidak sanggup. Dengar saudara, Tuhan yang menjadi pembela saudara. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, supaya hak kita itu tetap menjadi hak kita, lakukan. Tetapi ketika saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dan kemudian hak saudara hilang, jangan putus asa, karena Tuhan yang membela hak umat-umatnya. Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan, di mana dia ada pada situasi bersama dengan saudara-saudaranya,
membagi warisan. Dan kemudian dia memberi pilihan terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya supaya mereka memilih warisan yang mana mereka inginkan. Dan kemudian pada akhirnya saudara, dia mendapat warisan di tempat yang paling tidak bernilai. Tetapi yang luar biasa adalah sekian waktu kemudian, warisan yang dia dapat yang berada di tempat paling tidak bernilai tadi, karena saudara-saudaranya semua berebut mengambil warisan yang ada di kota, tetapi dia mendapat warisan tanah di sudut, di luar kota, terpencil. Tetapi yang luar biasa adalah beberapa waktu kemudian kenaikan tanah di sudut tadi jauh melampaui yang ada di kota, sehingga akhirnya warisan dari hamba Tuhan ini tadi berlipat-lipat kali harganya dari warisan yang ada di kota. Tuhan membela umat-umatnya yang berserah kepada dia. Bukankah itu yang terjadi kepada Abraham ketika dia memberi pilihan kepada Lot? Apakah dia akan memilih yang lembah Yordan atau yang satunya? Tetapi yang terjadi adalah Lot memilih lembah Yordan yang begitu hijau, yang begitu subur. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Lot mengalami malapetaka. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu tempat yang dia pilih itu menjadi Sodom dan Gomora, dan dia harus melarikan diri dan hidupnya begitu hancur. Sedangkan Abraham semakin kaya, dan semakin kaya. Artinya, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita Tuhanlah yang menjadi pembela. Seringkali kita merasa tidak adil dengan situasi dan kondisi yang ada. Seringkali kita diperlakukan mungkin tidak adil. Tetapi dengar, saudara, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Ayat emas terakhir tentang pembelaan Tuhan adalah dari Mazmur pasal 140 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Firman ini juga menegaskan bahwa Tuhanlah pembela bagi anak-anaknya yang mengalami ketertindasan. Tuhanlah pembela umat-umatnya dalam kemiskinan mereka. Saudara saat ini sedang tertindas, jangan putus asa. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Situasi, kondisi, keadaan menindas saudara, jangan putus asa. Tuhanlah yang menjadi pembelamu. Orang-orang di sekeliling saudara menindas saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Dan firman ini juga menegaskan bahwa dia pembela bagi orang miskin. Saudara sedang berada dalam kemiskinan, jangan putus asa, jangan rendah diri, jangan kecewa, saudara. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Hari ini saudara bisa miskin, tetapi kalau Tuhan yang menyatakan pembelaannya, dia bisa mengubahkan segala situasi. Orang yang paling miskin pun bisa diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah ketika dia menyatakan pembelaannya bagi mereka. Itu sebabnya saudara, berserahlah kepada Tuhan supaya dia menyatakan pembelaannya bagi kita. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara, di mana melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini selalu ditegaskan bahwa Tuhanlah pembela bagi kita, bagi umat-umatnya dalam keadaan situasi yang mereka alami, yang kita alami, baik dalam keadaan tertindas, dalam keadaan anak yatim, sebagai janda, dalam kemiskinan, diperlakukan tidak adil. Tuhan menyatakan pembelaannya bagi setiap saudara. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini menguatkan saudara. Dia membela saudara, dia menyatakan pembelaannya dalam setiap kondisi yang sedang saudara alami saat ini.
Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara, supaya Tuhan menyatakan pembelaannya dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi pembela bagi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang hidup sebagai anak yatim. Tuhanlah pembela bagi anak-anak yatim. Ada pendengar-pendengar video ini yang merupakan janda yang hidup sendiri, berjuang sendiri. Tuhanlah pembela bagi para janda. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang tertindas ya Tuhan. Engkaulah Allah yang membela anak-anak-Mu yang ada dalam ketertindasan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang diperlakukan tidak adil. Engkaulah yang membela anak-anak-Mu yang diperlakukan tidak adil. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan kemiskinan dan dianggap rendah. Tuhanlah yang menjadi pembela bagi anak-anak-Mu yang miskin. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala keberadaan dan kondisi kehidupan mereka. Engkaulah yang menjadi pembela bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga nyata dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan itu hidup, Allah itu berkuasa, Allah itu ajaib. Dia sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar setiap anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan mereka. Limpahkan penyertaan-Mu nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami telah berdoa bersama. Engkaulah pembela kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan.
Terpuji-pujilah namamu Bapa, mulialah namamu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini.
apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka, ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan
satu pekerjaan, supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan, bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan, buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan.
Berkati gerejamu di bangsa ini, berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tanganmu dalam hidup mereka, pakai mereka, apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, campur tanganmu dalam kehidupan jemaat-jemaatmu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gerejamu, umat-umatmu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini, dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.